selamat pagi. Ada baiknya sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas tanggung jawab satu hari ini, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di tempat tinggi, terima kasih atas semua anugerah yang kami terima. Engkau selalu yang memberikan yang terbaik lewat berbagai firman-Mu, berkat-Mu, dan semua yang ada pada kami. Materaikanlah ya Allah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima firman-Mu yang membuat hati kami bersuka cita dan tidak takut apa-apa. Tolonglah kami ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Senin 22 April 2024, yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikianlah bunyinya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan sahabat yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita sebagai umat, warga negara Indonesia mempunyai aturan atau hukum yang harus kita lakukan. Jika melanggar tentu menerima ganjarannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya di setiap pekerjaan, tugas apapun itu, di mana dan kapan, semuanya mempunyai aturan yang harus dituruti yang bersangkutan. Mengapa demikian? Supaya dalam menjalankan tugas atau dalam hidup tidak sesuka hati, manang dan marlomo-lomo. Namun supaya beraturan dan terarah untuk lebih indah ke depan. Demikianlah hidup kita sebagai umat Kristen. Ada aturan, hukum yang kita turuti, agar semuanya berjalan seiring kehendak Allah. Dan ternyata hidup menurut aturan itu berlaku juga kepada bangsa Israel. Setelah bangsa itu keluar dari perbudakan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun, sampailah mereka di padang gurun dekat Gunung Sinai. Allah memanggil Musa naik ke atas untuk menerima beberapa pesan Allah yang disampaikan Musa, dan ada langsung Allah menyampaikan kepada bangsa itu. Aturan yang mereka turuti selama berjalan yang ditentukan Allah. Dan di atas Gunung Sinai lah juga Musa menerima ke-10 firman atau hukum Taurat. Itulah suatu patokan yang harus mereka turuti selama berjalan menuju tanah Kanaan. Dan salah satunya isi firman itu adalah hukum Taurat ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Jadi fungsi hukum Taurat ini untuk mengingatkan kita serta berhati-hati dalam berbicara. Hendaklah di dalam perkataan itu benar-benar kita katakan sesuai dengan fakta atau kebenaran. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, katakan ya kalau ya, dan katakan tidak
kalau tidak. Dan kalau kita menyadari bahwa kejujuran atau kebenaran yang sebenarnya sangatlah mahal, dan itulah sebenarnya yang kita hidupi. Melalui nats renungan ini, kita mau dibawa ke perenungan yang dalam. Bagaimana kita selama ini? Masihkah ada dalam hidup kita bersaksi dusta untuk membenarkan yang salah atau menyatakan salah yang benar? Ternyata Tuhan tidak berkenan hal yang demikian. Karena itu, katakanlah yang sebenarnya atau yang sejujurnya, walau kadang pahit dan menyakitkan. Tapi jujurlah, itulah yang diinginkan Allah. Jauh dari kemunafikan dan lebih indah sesuai dengan seturut kebenaran yang sebenarnya. Kita berdoa. Syukur padamu Allah Bapa di surga atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sering kami di dalam berucap kurang berhati-hati, sehingga dalam suatu perkataan kami mau kadang berdusta. Mungkin melebihi berdusta, yaitu bersaksi dusta. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak melaksanakan itu. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ke depan kami menyatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya. Ya Bapa di surga, biarlah dalam kehidupan kami, Engkau yang menguasai hati, jiwa, pikiran, sehingga tertuju hanya kepada kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan dengan memberikan hati kami bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Itulah yang menguatkan kami untuk hidup benar dalam perbuatan, perkataan, dalam sehari-hari. Engkaulah Tuhan yang menjaga seluruh jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Biarlah yang kecil, Tuhan campur tangan tumbuh kembang mereka. Yang selalu dalam sekolahan atau perkuliahan, jagai, gembalai. Biarlah mereka Tuhan selalu dengan rajin belajar, sehingga mereka boleh mencapai masa depan mereka. Juga Tuhan dalam pekerjaan, beri kerendahan hati. Dan juga Tuhan, mereka mengingatkan selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan ini, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Oleh karena sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yang di dalam kelemahan, Allah yang selalu memberi kekuatan, menghibur yang berduka. Biarlah Tuhan Kau ingatkan kuasa dan kebaikan-Mu, sehingga di dalam kepercayaan yang teguh, tidak takut. Kami mau berdoa buat negara kami Indonesia, biarlah para pemimpin negara kami menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kami sebagai warga negara Indonesia, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami? Ya Bapa di surga, begitu banyak dosa kami, ampunkan dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Harapan kami semua sehat dan tetap sukacita. Allah selalu memberkati kita semua. Salam.